Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Di sini saya akan mempresentasikan materi akad murabaha yang dimana presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirni Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi kita. Materi kita yang pertama yaitu definisi akad murabaha. Em, Murabaha berarti jual beli di mana penjual memberitahu pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Menurut murabaha dalam awalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan. Kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Murabaha sendiri berasal dari kata rab yang berarti perolehan, keuntungan atau tambahan. Murabaha menurut Sri Nurhayati dan Wasila adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual eh, telah eh, penjual telah em, penjual telah memberi tahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesempatan. Jenis murabaha itu terbagi menjadi dua, murabaha dengan pesanan atau murabaha to the purchase order. Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian eh, barang setelah ada pesanan setelah pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabaha yang telah dibeli oleh penjual dalam murabaha pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Lalu ada yang itu yang kedua, murabaha sederhana. Adalah bentuk akad murabaha ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang sesuai harga dengan harga yang sesuai dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkannya. Dasar hukum akan murabaha itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang maklan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang pasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua adalah al-hadis. Sedangkan landasan hadis yang mendasari transaksi murabaha adalah dari Suhaib al-Ruhmi radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukarabah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli murabaha diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabaha merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memadai yang memakai sistem penjual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, eh, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabaha.
Menurut Nur Hayati, menjelaskan bahwa PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabaha memuat definisi transaksi murabaha dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabaha, yaitu satu, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabaha untuk menjual adalah pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, diskon pembelian aset murabaha diakui sebagai satu, pengurangan biaya perolehan aset murabaha jika terjadi sebelum akad murabaha. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, tambahan keuntungan murabaha jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad menjadi hak penjual. Yang ketiga itu keuntungan murabaha diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara eh, tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang selanjutnya itu selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Keempat, itu denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima itu pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Satu, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kedua itu, jika barang terjadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang merupakan bagian pokok. Tiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Kedua itu pencatatan. Pencatatan ini ada dua. Pertama, murabaha pesanan mengikat. Untuk murabaha pesanan mengikat, pengukuran aset murabaha setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena uang rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan. Yang kedua itu murabaha pesanan tidak mengikat. Untuk murabaha tanpa pesanan atau murabaha pesanan tidak mengikat, maka aset murabaha dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Tiga, penyajian dan pengungkapan. Ini adalah piutang murabaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang. Dua, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabaha, janji pemesanan dalam murabaha berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.